Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 1 September. Kita mengawali bulan ini sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Setiap bulan September, gereja memperingatinya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan merenungkan sabda Allah dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghampaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebat perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik bagi saya dalam kisah Injil hari ini adalah perkataan orang banyak yang mengatakan perkataannya penuh kuasa. Ini adalah sebuah kesimpulan atau kalimat penegasan dari para pendengar Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus mengajar orang banyak di Kapernaum, dan pengajarannya membuat pendengarnya memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya para pendengarnya mengatakan bahwa mereka memahami karena perkataannya penuh kuasa. Kesimpulan ini dikuatkan lagi dengan sebuah peristiwa mujizat penyembuhan. Seorang yang kerasukan setan disembuhkan hanya dengan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, "Diam, keluar daripadanya." Perkataan yang penuh kuasa ini akhirnya membuat setan itu pergi tanpa menyakiti orang yang kerasukan tadi. Sekali lagi, orang yang melihat peristiwa itu kemudian berkata, "Alangkah hebat perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini, kita ditunjukkan bahwa Yesus memiliki perkataan yang penuh kuasa dan wibawa yang dapat menjauhkan kita dari berbagai pengaruh roh jahat. Lalu kalau ditanya, di mana pada zaman sekarang ini kita menemukan perkataan Yesus yang penuh wibawa dan kuasa itu? Jawabannya ada di sini, dalam Kitab Suci. Sebuah buku yang berisi sabda Allah yang penuh wibawa dan kuasa, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sabda Tuhan itulah yang penuh wibawa dan kuasa, inilah yang kita senantiasa renungkan dari Kitab Suci. Sabda yang penuh wibawa dan kuasa yang dapat menghantar kita setiap orang untuk terhindar dari berbagai pengaruh roh jahat. Dalam kehidupan kita juga sering menjumpai berbagai pengaruh roh jahat yang membawa kita atau orang lain pada berbagai godaan yang tidak jarang membanting kita, menjatuhkan kita, dan merasuki jiwa kita. Maka banyak juga tindakan-tindakan amoral yang kita jumpai setiap hari itu karena pengaruh-pengaruh yang membawa orang tersesat, membawa orang pada jalan yang tidak benar. Injil adalah sabda Allah yang penuh kuasa yang dapat menjauhkan setiap orang dari pengaruh-pengaruh roh jahat itu. Injil hari ini menunjukkan bahwa sabda Tuhanlah yang menjadi satu-satunya yang dapat membawa orang keluar dari kuasa kegelapan, karena sabda Allah inilah yang memiliki wibawa dan kuasa yang menghalaukan godaan-godaan yang bisa membanting, menjatuhkan, dan merasuki kita semua. Maka sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa gereja mencanangkan bulan ini sebagai bulan Kitab Nasional.
Gereja mengajak umatnya untuk senantiasa mencintai kitab suci, menimba sabda Allah yang penuh wibawa dan kuasa itu yang membawa kita setiap orang pada hidup yang benar. Sabda Allah yang memimpin setiap orang pada jalan yang benar. Sabda Allah yang menuntun hidup setiap orang pada kebahagiaan sejati. Dan semoga saya dan Anda semakin mencintai kitab suci, sabda yang penuh kuasa dan wibawa yang menjadi patokan hidup kita, yang menghindarkan kita dari jalan yang sesat. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.